as we start our chapel program this morning. Let's invite the Holy Spirit by silent prayer. For the opening prayer will be led by Queen Sam. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Now we will start our chapel program. Please bless from beginning until the end. Please bless our speaker to tell God's word as well. Thank you, Jesus Christ. Amen. Now we will listen to a special song by Grade 1. Let's prepare our heart to listen the sermon by Mem Ari. Selamat pagi anak-anak. Kita patut bersyukur karena pagi ini kita boleh bersama-sama walaupun hanya melalui online. Pasti anak-anak sudah bersiap dengan dandanan yang cantik, dengan dandanan yang ganteng untuk memulai pembelajaran secara online. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, terlebih pembelajaran online kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan berkemurahan, pada pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur karena Tuhan memimpin dan menyertai kami. Oh Tuhan, Bapa di surga, pada saat ini kami mohon kiranya urapan Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kami, terlebih kami yang hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan boleh menuntun menyertai kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini Mem akan membawakan satu cerita anak-anak yang berjudul Seorang di Depan Pintu. Kalau kita memperhatikan atau kita akan bertanya, ada apa kira-kira seseorang itu di depan pintu? Jawabannya pasti banyak sekali. Akan tetapi, pada saat ini, Mem hanya akan mengambil dua saja. Yang pertama, seseorang di depan pintu akan mengetuk pintu. Yang kedua, dia akan menunggu dibukakan pintu itu. Ada satu ilustrasi di sini dikatakan, ada satu keluarga, ada ibu yang sedang memasak di dapur, kemudian anak-anaknya sedang bermain. Nah, pada saat mereka sedang sibuk, ada terdengar suara ketukan pintu. Kemudian anak laki-laki ini berteriak, "Ibu, ada ketukan pintu di luar." Kita tahu semua, kalau ibu sedang di dapur, pasti ibu lagi masak.
atau ibu lagi nyuci piring. Dan seperti pada gambar yang kita lihat, ibu sedang memasak. Jadi pada saat ibu mendengar anaknya berteriak ada ketukan pintu, ibu langsung buru-buru matikan kompor dan kemudian cuci tangan. Ibu bergegas untuk menuju pintu. Dan pada saat ibu bergegas menuju ke pintu, ibu memperhatikan anak-anaknya yang lagi bermain dan mainannya itu berserakan. Pada saat itu ibu langsung mengatakan, bereskan dulu, rapikan semua mainanmu. Karena siapa tahu yang mengetuk pintu itu adalah pendeta kita. Kemudian ibu sudah sampai di pintu, ibu buka pintunya. Pada saat dilihat di luar, sudah tidak ada orang yang di depan pintu tadi. Kemudian ibu bertanya-tanya dalam hati, kira-kira siapa ya yang datang ataupun mengetuk pintu rumah ini? Tapi karena sudah tidak ada orang, jadi ibu hanya menduga-duga saja. Mungkin Pak Pos atau mungkin tetangga yang akan pinjam peralatan untuk memperbaiki genteng. Tapi hanya dugaan-dugaan saja. Kemudian ibu berpikir, pasti orang yang mengetuk pintu tadi pulang dengan kecewa, dengan rasa sedih. Oleh karena itu anak-anak, melalui ilustrasi atau cerita ini, kita diingatkan apabila ada seseorang yang mengetuk pintu, hendaknya kita untuk bergegas membuka pintu itu. Apabila anak-anak mendengar pintu diketuk, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana perasaan anak-anak? Pasti anak-anak akan sukacita karena bertemu dengan Yesus. Dan pada saat ini kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Tuhan Yesus ingin anak-anak menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin anak-anak atau pemain membuka hati kita. Dan apabila kita menerima, kita membuka pintu hati kita, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa oleh karena Tuhan ada di dalam hati kita. Sebagai penutup saat ini, Tuhan mengetuk pintu hati kita, sebagaimana gambar di layar ini. Dan ayat terakhir yang Mem akan sampaikan adalah di dalam Wahyu 3 ayat 20 yang berbunyi, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Janji Tuhan yang luar biasa. Apabila anak-anak Mem mau membuka hati, pintu hati, Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Thank you for the beautiful music. To the closing song by teacher.
Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai kegiatan kami, acara kami bersama-sama dengan anak-anak. Kiranya Tuhan, melalui berkat firman Tuhan, kami boleh dikuatkan untuk kami melakukan segala tugas aktivitas kami. Terlebih anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga, agar mereka boleh dapat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, dan mereka pun boleh mendapatkan nilai yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati orang tua mereka. Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kesehatan, agar kedua orang tua mereka pun boleh mendampingi anak-anak mereka, boleh mendukung tugas-tugas anak-anak maupun kegiatan sekolah ini. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi segala tugas aktivitas kami hanya kepadamu. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disciple program is over. God bless us and have a nice day.